Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Mutia Putri yang berNIM 240580001. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Tujuan dari video ini yaitu saya melengkapi tugas saya, yaitu tugas akhir dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, yang dimana untuk mempresentasikan 7 permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu saya mendapatkan ketimpangan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia, yang dimana saya mengambil dari daerah Papua Barat. Masih banyak daerah di Indonesia, terutama juga di wilayah timur, yaitu seperti Papua ini, yang mengalami kesenjangan akses pendidikan. Anak-anak di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan juga terluar, harus menempuh perjalanan jauh menghadapi keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru, dan juga fasilitas sekolah yang minim. Hal ini juga menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang setara. Studi juga menunjukkan disparitas pendidikan tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia dipengaruhi oleh alokasi dana dan juga infrastruktur yang tidak merata. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kondisi geografis yang ekstrim, itu seperti daerah pegunungan, lembah, dan daerah yang terpencil. Kemudian distribusi guru tidak merata, fasilitas dasar kurang, kebijakan dan alokasi anggaran belum menyentuh akar masalah, dan yang terakhir yaitu serta praktik korupsi yang memperburuk distribusi sumber daya pendidikan. Adapun upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu dengan diadakannya pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 3T, memperluas program beasiswa afirmatif, pelatihan dan insentif guru di wilayah terpencil, pemanfaatan teknologi daring, serta kolaborasi pusat daerah untuk identifikasi kebutuhan dan juga pengawasan distribusi anggaran. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya kualitas guru yang rendah, yang dimana daerah yang saya ambil itu masih di sekitaran Papua Barat. Banyaknya guru di Indonesia sebelum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Data juga menunjukkan bahwasannya 81% guru tidak mencapai nilai minimum UKG, dan skor PISA Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini juga berdampak pada rendahnya mutu pendidikan nasional dan juga ketidaksiapan siswa menghadapi tantangan global. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kurangnya pelatihan dan juga sertifikasi. Kemudian, manajemen SDM dalam perekrutan guru yang belum optimal. Insentif rendah dan juga motivasi sebagian guru yang lebih berorientasi pada status pegawai pemerintah daripada profesionalisme pendidikan. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, peningkatan pelatihan dan juga pengembangan profesional guru. Kemudian, perbaikan sistem rekrutmen dan sertifikasi, dan insentif khusus untuk guru di daerah terpencil, serta menjadikan profesi guru sebagai pekerjaan profesional dengan penghargaan yang layak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan zaman, yang dimana daerah yang saya ambil masih di Papua Barat, yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali terlalu padat materi karena responsif terhadap perubahan global dan tidak menyesuaikan kebutuhan pasar kerja. Siswa atau siswi lebih berfokus untuk mengejar target materi daripada pengembangan soft skills dan juga keterampilan abad ke-21 itu seperti kreativitas, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kurikulum ini yang sering berubah tanpa persiapan matang. Kemudian, kurangnya pelibatan antara ahli dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum, serta ketidaksesuaian antara materi ajar dengan kebutuhan dunia kerja yang modern. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, pembaruan kurikulum berbasis kebutuhan masa depan. Kemudian, pelibatan ahli dan industri dalam penyusunan. Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja, serta penguatan pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21. Kemudian yang keempat, keterbatasan fasilitas dan juga teknologi pendidikan, yang dimana daerahnya saya masih ngambil di Papua Barat. Banyaknya sekolah di daerah pedesaan dan terpencil kekurangan fasilitas yaitu seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta akses internet lingkungan belajar yang tidak kondusif, yaitu seperti ruang kelas yang sempit, ventilasi buruk, dan juga sanitasi minim.
menghambat proses pembelajaran yang efektif dan juga menurunkan motivasi para siswa ataupun siswi. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, anggaran pendidikan terbatas, kemudian prioritas pembangunan yang belum merata, dan juga minimnya perhatian terhadap pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu terutama di desa dan daerah yang terpencil. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, dan yang terakhir yaitu penyediaan akses internet dan perangkat teknologi serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima yaitu ketimpangan pendidikan antara kota dan desa. Saya masih mengambil dari daerah Papua Barat. Nah, yang dimana anak-anak di perkotaan itu memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas, yaitu seperti fasilitas yang lengkap dan juga peluang pendidikan yang tinggi. Akan tetapi sebaliknya, anak-anak di pedesaan itu seringkali terhambat oleh kurangnya infrastruktur, yaitu seperti kualitas guru yang rendah dan juga akses sumber daya pendidikan yang terbatas, sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, adanya konsentrasi fasilitas dan juga guru di kota besar. Kemudian transportasi itu terbatas dan kurangnya perhatian pada daerah pedesaan, serta minimnya program afirmatif untuk desa. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut itu yang pertama, insentif guru ke desa, kemudian pembangunan sekolah baru dan perbaikan fasilitas di desa, dan perluasan jaringan transportasi, program beasiswa untuk anak desa, dan juga pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh. Yang keenam yaitu adanya masalah finansial dan juga putus sekolah. Saya masih mengambil dari daerah Papua Barat. Banyaknya anak dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Biaya pendidikan meskipun sekolah dasar dan juga sekolah menengah itu digratiskan, akan tetapi ada biaya tambahan yaitu seperti seragam, buku, transportasi, dan juga kebutuhan yang lainnya, yang dimana membuat anak-anak juga sering diminta membantu ekonomi keluarga sebagai waktu belajar yang berkurang. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, keterbatasan keuangan keluarga. Yang kedua, biaya pendidikan tambahan. Yang ketiga yaitu kebutuhan tenaga dalam keluarga. Dan yang terakhir yaitu kurangnya bantuan sosial pendidikan yang tepat sasaran. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, diadakannya program beasiswa dan juga bantuan keuangan, subsidi pendidikan, penguatan bantuan sosial yaitu untuk keluarga yang kurang mampu, serta kebijaksanaan pendidikan gratis yang benar-benar menyeluruh ke seluruh Indonesia hingga ke biaya yang tidak langsung. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi ketujuh, adanya korupsi dalam sektor pendidikan. Nah, daerahnya yaitu masih sama di daerah Papua Barat, yang dimana korupsi dalam sektor pendidikan ini seperti penggelembungan harga, pemotongan anggaran, suap, dan juga proyektif yang fiktif, yang dimana memperparah ketimpangan akses pendidikan. Dana pendidikan yang seharusnya itu untuk pembangunan dan juga peningkatan kualitas sering tidak sampai ke sasaran, sehingga anak-anak dari keluarga miskin semakin sulit untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut yaitu yang pertama, adanya praktik korupsi, kemudian lemahnya pengawasan dan juga transparansi anggaran, dan yang terakhir yaitu rendahnya integritas oknum di sektor pendidikan. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, penguatan sistem pengawasan dan juga transparansi anggaran pendidikan, kemudian penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta perlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi dana pendidikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah ataupun penyampaian materi yang saya sampaikan itu tidak dapat dipahami, saya mohon maaf. Saya sendiri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.